Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Yunus pasal yang kedua. Ucapan terakhir Betsy. Pada Perang Dunia II, Betsy dan Corrie ten Boom ditawan dalam kamp konsentrasi Ravensbrück. Keluarga Tin pun ditangkap karena menyembunyikan orang-orang Yahudi di kediaman mereka. Meski menderita di situ, keduanya tetap mengadakan ibadah bersama dan menguatkan sesama tawanan. Beberapa hari sebelum Corrie dibebaskan, Betsy meninggal karena sakit. Ucapan terakhir kepada adiknya sungguh menggetarkan hati. Tidak ada lubang yang begitu dalam di mana Tuhan tidak hadir di situ. Yunus memang berada dalam perut ikan karena alasan ketidakpatuhan akan panggilan Tuhan di pasal yang pertama. Tetapi, apapun doa si Nabi yang menyadari kesalahannya di pasal 2 ini, memberi pesan yang kuat tentang kesetiaan, kerahiman, dan kemahahadiran Tuhan yang tidak terbatas. Kegelapan di dasar laut dalam perut ikan tidak sanggup mencegah dia hadir. Tidak menghalangi sebuah doa yang dipanjatkan kehadirannya. Di situ Yunus merasa doanya didengar. Bahkan dia merasa seperti sedang berdoa di bait suci. Jika Tuhan hadir, perut ikan yang menyeramkan pun tetap bisa berfungsi sebagai kapel yang menenteramkan jiwa. Tak jarang hidup ini membawa kita ke tempat-tempat yang kita tidak kendaki. Ada yang harus mendekam dalam tahanan, tidur di tenda pengungsian, berada di ruang operasi atau bangsal rumah sakit, bahkan ruang jenazah dari kekasih yang telah pergi. Kendati pun demikian, tempat-tempat itu tidak pernah dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Ketika hidup ini menggiring ke tempat paling bawah, itulah saat terbaik untuk menengadah ke atas, membisikkan doa, dan dikuatkan. Jangan biarkan kesusahanmu menghentikan doamu, tapi biarlah doamu yang menghentikan susahmu. Oke, sekarang kita lihat ya. Apakah kita harus sempurna terlebih dahulu di hadapan Tuhan? Baru setelah itu kita mendapatkan pengampunannya? Ataukah Allah itu mengampuni kita sekalipun kita itu tidak sempurna? Jadi mana yang benar? Oke, mari kita baca Yunus pasal yang kedua ya. Ada 8 ayat di sini ya. Berdoa Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru pada Tuhan dan Dia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke sepusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kau nasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Jadi aktivitas pertama Yunus di perut ikan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan. Yunus ini tetap berdoa kepada Allah ya, sekalipun Yunus itu berada dalam perut ikan. Jadi kondisi yang tidak menyenangkan tidak menghalangi Yunus untuk tetap menghadap kepada Tuhan. Yunus sadar akan segala keberdosaannya. Dan sekalipun demikian, Yunus masih menyimpan 1000 pertanyaan kepada Tuhan. Perihal, mengapa dia yang harus pergi untuk memberitakan Injil pada orang-orang Niniwe yang jahat itu. Jadi kalau kita lihat ya, memang dalam doanya ini Yunus nanti kita lihat ya doanya seperti apa ya. Tetapi nanti dalam perjalanannya di pasal yang ketiga dan pasal yang keempat, itu nanti kita lihat bahwa Yunus memang tetap tidak terima melihat orang yang jahat itu diselamatkan oleh Tuhan. Itu ya. Tapi terlepas daripada situasi di pasal yang ketiga dan pasal yang keempat, Yunus tetap menghadap pada Tuhan. Yunus kembali lagi kepada Tuhan. Yunus tidak semakin berontak. Jadi ini kan ceritanya Tuhan itu mau meluruskan daripada konsep berpikir Yunus. Nah, kalau orang diluruskan, kan ada 2 kemungkinan kan. Mau ngikut diluruskan, atau semakin berontak, semakin ngelawan. Nah, puji Tuhan Yunus yang pertama, yaitu mau ikut untuk diluruskan. Mari kita lihat ayat yang 2.
Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Yahweh, dan dia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Yunus tidak tahu apa yang akan Tuhan lakukan terhadap dirinya akibat dari pembangkangannya. Apakah Tuhan akan mengakhiri hidupnya? Bisa saja kan? Karena ini nabi bandel ini. Nabi yang melawan perintah Tuhan. Nah, segala sesuatu yang melawan perintah Tuhan itu berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Jadi kalau misalkan Tuhan itu menghukum daripada Yunus dan mengambil nyawanya, boleh-boleh saja. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Itulah sebabnya ada frase yang mengatakan, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan. Gitu ya. Jadi Yunus juga diliputi oleh perasaan yang tidak berpengharapan. Kita perhatikan frase ya. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak. Kalau misalnya Yunus ini memiliki ada cerca pengharapan di hadapan Tuhan, maka dia tidak mungkin ngomong di tengah dunia orang mati. Dia belum mati loh. Dia ada di perut ikan. Tapi rasanya mungkin di dalam perut ikan itu rasanya kayak dunia orang mati. Wes gak ada pengharapan sama sekali. Saudara jangan bayangkan perut ikan itu terang benderang ya. Pasti gelap gulita, terus baunya enggak karu-karuan, ya toh. Kemudian nggak jelas ini di dalamnya nanti ada gambaran, ada lumut, ada apa, tak karu-karuan. Ada situasi yang sangat tidak menyenangkan. Mungkin perut ikan itu jauh lebih buruk kondisinya daripada penjara. Mungkin saja, saya nggak tahu. Nah, kemudian berikutnya, tetapi di tengah situasi yang tidak berpengharapan, di tengah situasi yang mencekam, di tengah situasi yang mendukakan dan mengecewakan hati Tuhan, kita lihat ya, sikap Tuhan itu bagaimana terhadap Yunus. Apakah sikap Tuhan itu ngomong kapok kon yo, kapok yo, wis diomongi gak ngerti-ngerti. Saiki barusan ngerti, enggak juga. Tuhan tetap menjawab Yunus dan tetap memakai Yunus sebagai alatnya untuk mempertobatkan Niniwe. Tuhan enggak ganti. Wah, gak kena dipakai Yunus ini, wis ganti orang lain daripada gak kena dipakai. Enggak kayak gitu. Yunus di dalam kelemahannya pun, dia nantinya tetap dipakai oleh Tuhan sebagai nabi yang menyampaikan pesan supaya Niniwe itu bertobat dari segala keberdosaannya. Ayat 3 dan 4. Telah kau lemparkan aku ke dalam tempat yang dalam, ke pusat lautan. Jadi gini ya, Yunus ini dibuang dari hadirat Allah. Ayat 4 dikatakan, telah terusir aku dari hadapan matamu. Sampai-sampai Yunus bisa berkata dalam kalimat yang berwarna biru, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus di Yerusalem? Gitu. Dari perkataannya kita bisa melihat bahwa Yunus adalah orang yang mencintai Tuhan. Bahkan di tengah bahaya sekalipun, yaitu berada di dalam perut ikan yang kondisinya saya gambarkan tidak menyenangkan itu sama sekali ya. Yunus memiliki kerinduan untuk tetap berjumpa dan beribadah dengan Tuhan di bait Allah. Kalau misalkan orang itu dalam kondisi yang tidak nyaman, keinginannya, kalau ditanya ya, lu ingin apa? Nah, jawabannya itu menggambarkan itu adalah yang paling penting dalam hidupnya. Ya, kalau misalkan jawabannya adalah, wah aku ingin tidur di hotel yang paling bagus bintang 5, bintang 7 lah misalnya. Ya, kalau bisa ya. Ya itu berarti yang paling penting ya. Yang pengharapannya itu ketika dia lepas dari perut ikan itu adalah kenyamanan. Jadi nomor 1 itu kenyamanan. Tapi bagi Yunus, nomor 1 ini bukan kenyamanan. Bagi Yunus, yang paling dirindukan itu adalah yang tulisan biru. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Bersekutu pribadi dengan Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan. Itu adalah yang paling dirindukan oleh Yunus. Ketika dia sudah lepas dari segala mara bahaya ini. Saudara kalau ditanya, sekarang Tuhan tanya kepada kita, apa kerinduan kita yang paling dalam? Apakah kita rindu untuk bersama-sama dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan senantiasa? Atau jangankan seperti itu. Jikalau Anda ada persekutuan atau pembaktian, apakah Anda tetap rindu memiliki kehadiran untuk mendatanginya? Sekalipun itu kebaktian online. Kan sekarang ada masa-masa pandemi, yang memang ada beberapa yang sudah buka offline, tapi beberapa masih yang online. Saya tidak menuntut kita offline, tapi online aja loh.
Apa kita memiliki kerinduan untuk bertemu secara pribadi kepada Tuhan? Mendengarkan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Dengan hati yang terfokus kepada Dia. Yunus dalam kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun masih memiliki keinginan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Saudara perhatikan ketika Tuhan menempatkan Yunus dalam tempat yang dalam pusat lautan, terangkum oleh arus air ya. Ada 3 frasa yang menggambarkan betapa hopelessnya kondisi Yunus saat itu. Tapi Tuhan membawa Yunus ke situasi seperti itu dengan tujuan. Tuhan menginginkan Yunus itu berdiam diri. Tuhan pengen Yunus itu retret pribadi. Berinteraksi dengan Tuhan secara pribadi. Menenangkan diri. Ada kalanya penting bagi kita itu untuk menenangkan diri. Yunus ini bukan apa ya istilahnya ya. Alasannya untuk tidak mau ke Niniwe itu secara manusiawi itu masuk akal ya. Karena dia tidak ingin bangsa yang jahat itu bertobat. Kita dalam satu titik pasti menginginkan yang jahat itu harus dihukum. Yang jahat itu harus disikat gitu, supaya kapok. Kan kayak gitu loh. Kita merasa tidak rela kalau kita melihat bahwa loh kok bangsa yang jahat itu tetap dibiarkan. Keadilan Tuhan itu mana? Betul enggak? Yunus dalam posisi yang seperti itu. Yunus tuh pengen melarikan diri ke Tarsis, ke Tunisia itu. Ya toh? Sedangkan Niniwe itu ada di Irak. Ini berseberangan, satu ke barat, satu ke timur. Jikalau ada ya ketidakmengertian dalam memahami kehidupan ini. Sama seperti ketika Yunus memahami perintah Tuhan ini kok rasanya kok aneh sih. Maka menghadap kehadiran Tuhan itu jawabannya. Entah engkau dalam kondisi yang kondusif, atau di saat engkau ada dalam tanda kutip di perut ikan. Datang kepada Tuhan. Cari jawaban di hadirat Tuhan. Maka engkau akan menemukannya. Cara Tuhan menarik perhatian kita. Haruskah Tuhan itu ya memberikan situasi yang tidak enak terlebih dahulu untuk mendapatkan perhatian kita kepadanya? Dalam kisah Yunus, jawabannya adalah ya. Saudara perhatikan ayat 5. Segala air itu mengepung aku. Lumut lautan itu membelit. Berarti saking banyak yang perut ikan itu sampai lumut lautan itu membelit ya. Samudra raya merangkum aku. Artinya apa? Sekelilingnya kemungkinan besar dia itu airnya itu sampai memenuhi dia ya. Saya tidak tahu ya. Di perutnya itu pasti kan ada airnya. Ya. Itu sangat menyiksa daripada Yunus. Itu bukan air bersih, ya toh. Itu air kotor. Pasti tidak cocok untuk manusia gitu ya. Tidak diperuntukkan. Tapi Yunus mengalami semuanya itu. Nah, saya percaya ini adalah kondisi yang dialami Yunus dalam perut ikan ya. Segala air mengepung aku, samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit. Kalau sampai Tuhan harus turun tangan ya, dengan mendatangkan ketidaknyamanan kepada kita, dengan tujuan untuk menarik perhatian kita, supaya melakukan kehendaknya, maka betapa jauhnya kita dari hadirat Tuhan. Sejauh Niniwe dari Tarsis. Niniwe itu Irak, Tarsis adalah Tunisia Utara. Irak itu adalah benua Asia, Tunisia itu adalah benua Afrika. Jadi sudah sejauh pindah benua. Ayat 7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku akan Yahweh. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Sampai suatu titik jiwa Yunus membutuhkan Tuhan sehingga dia teringat akan Tuhan. Ketika Yunus bergelut dengan pemberontakannya, dia tidak teringat akan posisi dia di hadapan Tuhan. Dia lupa bahwa dirinya adalah hamba Allah yang harus tunduk kepada Allah, bukan kepada yang lain. Untuk seketika lamanya Yunus memberontak kepada Tuhan. Sehingga Tuhan harus melakukan tindakan ikan besar yang menelan Yunus, supaya Yunus tersadar terhadap sikap pemberontakannya tersebut. Ketika jiwanya tersadarkan bahwa Yunus langsung menghadap kehadiran Tuhan. Saudara, ini ciri khas orang benar. Ketika orang sadar salah, jangan datang ke tempat lain. Datang langsung di hadirat Tuhan. Ciri khas daripada orang tersadarkan adalah selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Diwakili dengan frase, sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Ini ciri khas orang yang tersadarkan
selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Siapakah hakim yang sejati? Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan. Mereka lah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Nah, mungkin saudara bertanya-tanya ya, loh, ini tuh hubungannya apa sama penyembahan berhala? Yunus kan tidak menyembah berhala. Nah, ini maksudnya gini ya, Yunus tuh langsung membandingkan dirinya dengan para penyembah berhala. Yunus itu tidak mau dirinya disamakan dengan para penyembah berhala. Para penyembah berhala itu kan meninggalkan Tuhan. Nah, dalam kasus ini, Yunus kan seolah-olah meninggalkan Tuhan kan? Disuruh ke Niniwe, pergi ke Tarsis. Nah, Yunus ini takut dirinya itu disamakan dengan para penyembah berhala. Para penyembah berhala itu tidak percaya dan tidak menyembah pada Yahweh. Tapi Yunus itu percaya pada Yahweh, hanya tidak setuju keputusan daripada Yahweh yang menyuruh dia itu mempertobatkan daripada Niniwe. Kemudian Yunus langsung klarifikasi ya di dalam ayat 9. Tetapi aku, ayat 8 kan bicara para penyembah berhala. Yunus mengatakan orang-orang seperti itulah yang meninggalkan Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Artinya apa? Ketika Yunus berkata, kupersembahkan korban kepadamu, ini tandanya Yunus mau tunduk kepada Tuhan seperti semula. Ya, dia mau mengakui bahwa keselamatan dari Tuhan. Kan kalimat terakhir dalam ayat 9 kan frasanya, keselamatan adalah datang dari Tuhan, bukan dari Yunus. Yunus tidak memiliki hak apapun untuk menentukan bangsa mana yang selamat, bangsa mana yang tidak. Tidak memiliki hak apapun. Nah, seringkali ini yang menjadi titik lemah kita. Seringkali kita berperan seperti Yunus, menjadi hakim atas orang lain. Dan mengatakan, waduh ya orang iki ya, orang iki wis pantas masuk neraka iki. Nanti suatu saat kalau hidupnya ditebus oleh Tuhan, itu jadi saudaramu loh. Kan gitu. Yunus bukan hakim, tetapi Allah lah yang adalah hakim sejati. Ngerti ya maksudnya ya? Itulah sebabnya dalam slide ini judulnya, siapakah hakim yang sejati? Jangan pernah kita bertindak sebagai hakim. Karena kalau Anda bertindak sebagai hakim, Anda merasa diri Anda paling benar. Gitu ya. Ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan pada ikan itu, dan ikan pun memuntahkan Yunus ke darat. Jadi pertobatan Yunus itu diterima Tuhan. Yang jadi pertanyaan gini, apakah memang benar Yunus itu sungguh-sungguh cinta pada Niniwe? Jawabannya tidak. Yunus ini tetap setengah hati dalam menjalani tugas pelayanannya. Yunus ayat 3 dan 4-nya. 45 dikatakan, mulailah Yunus masuk dalam kota itu Niniwe maksudnya. Sehari seperjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari ya. Niniwe ditunggang balikan. Nah, wis, khotbahnya itu paling singkat, ketokane gak niat. Gitu. Jadi, ngomong gitu. Ngomongnya cuma berapa kata doang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau bahasa Indonesia, 8 kata doang. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Wis, khotbah selesai. Ada orang guyonan, kalau pengkhotbahnya kayak Yunus ya, jemaat yang telat datang, itu kenanya mungkin doksologi atau doa berkat gitu ya. Karena doanya, khotbahnya ini sangat singkat. Dan kesannya orang niat. Tapi saudara lihat ya, ayat 5 ya. Orang Niniwe jadi apa? Percaya loh. Cuma 8 kata itu langsung percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Dan kalau kita teruskan baca ayat 3, pasal 3 nih ya. Nanti pada akhirnya binatang pun dipakai kain kabung. Ini tidak guyon ya. Binatang pun. Saya bayangkan sapi-sapi, kambing-kambing itu pakai kain kabung. Ini sungguhan. Saking takutnya mereka terhadap hukuman Tuhan. Sampai binatang-binatangnya kasih kain kabung. Yunus pasal 4 ayat 1 dikatakan. Tetapi hal itu, harusnya kalau lu khotbah ya, atau seorang pendeta khotbah, terus yang dikhotbah itu selamat. Saudara ada perasaan sukacita, benar gak sih? Wah, luar biasa. Tuhan memakai hidup saya untuk mempertobatkan orang lain. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Harusnya kan seperti itu ya. Yunus pasal 4 ayat 1 ngarang ini. Hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marah. Dari sini kita lihat ya. Pada waktu doa Yunus di pasal yang kedua yang kita bahas panjang lebar. Yunus ada tidak sepenuh hati. Tetapi, kalau kita renungkan lagi ya. Apakah Tuhan itu harus menunggu manusia itu sempurna terlebih dahulu?
baru mengampuni? Kalau jawabannya iya, maka manusia itu tidak pernah sempurna. Dan sebagai konsekuensinya, maka Tuhan juga tidak akan pernah mengampuni. Roma 5 ayat 8 ya. Dikatakan Allah itu mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika kita masih berdosa. Artinya apa? Ketika kita tidak sempurna pun, Tuhan sudah mengaruniakan pengampunan kepada kita. Asal kita datang kepadanya dengan hati yang sungguh-sungguh. Jadi, jangan pernah Anda berpikir pengampunan itu bisa terjadi ketika tunggu manusia itu sempurna terlebih dahulu. Tidak. Oke, sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.